sebenarnya saya ingin share. Tidak apa. Oke, modul kita yang seterusnya adalah oke, boleh. Oke, sudah start recording kan? Oke. Modul kita yang seterusnya, bukan modul, subjek kita yang seterusnya, dia diberikan tajuk sebagai kemahiran berkomunikasi. Dia punya kode adalah PS 301. Communication skill. Oke. Tajuk dia communication skill ataupun kemahiran berkomunikasi. Ini adalah berkomunikasi adalah sesuatu yang kita sudah lakukan sejak kita lahir. Cuma kita pada hari ini kita mau lihat komponen-komponen daripada komunikasi itu sendiri, dan juga yang paling penting adalah kita akan belajar bagaimana supaya kita dapat kita dapat menjalankan komunikasi yang efektif, yang berkesan. Oke, objektif seminar ada 2 saja. Pertama ialah memahami proses komunikasi. Oke, itu adalah objektif yang pertama. So, dalam seminar ini, dalam subjek ini, kita akan hopefully akan paham bagaimana sebenarnya communication itu berlaku. Oke, dan objektif yang kedua adalah mengembangkan kemahiran berkomunikasi secara efektif. Jadi kita hopefully dapat belajar bagaimana dapat berkomunikasi dengan efektif. Oke. Apakah komunikasi? Oke. What is communication? Ingat ini, komunikasi merupakan proses pertukaran maklumat. Jadi itu maklumat yang kena kasih tukar. Information is shared. Oke. Proses pertukaran maklumat yang berlaku di antara seorang individu atau sebuah tempat atau sebuah kumpulan kepada yang lain. Jadi daripada individu ke individu ataupun dari satu tempat ke tempat yang lain ataupun dari satu kumpulan orang kepada satu kumpulan orang yang lain. Jadi ingat ini. Oke, ini sangat penting. Saya bagi kamu masa untuk screenshot ataupun salin, sebab saya akan tanya ini nanti. Ini akan keluar dalam kuis kamu. Komunikasi merupakan proses pertukaran maklumat. So bukan bertukar kui-mui atau bertukar benda-benda lain. Ya, adalah pertukaran maklumat, information exchange. Oke. Oke, seterusnya. Oke, komunikasi adalah suatu proses yang transaksional. Maksud transaksional adalah dia daripada satu orang ataupun satu punca ke punca yang seterusnya, dan dia bukan linear, dia bukan, itu maklumat bukan berjalan dari A ke B saja, tidak. Komunikasi adalah transaksional, maksud dia adalah itu maklumat dari A pergi B, lepas itu dari B pergi A pergi B, dia pergi balik pergi balik itu dia akan one place to another, dia bersahutan, something like that. Oke. One daripada satu orang ke yang sebelah dia, yang dia bercakap itu, kemudian yang satu yang menerima itu dia juga akan hantar maklumat lagi kepada yang mula-mula bercakap. Oke, kita lihat model dia. Lebih senang untuk explain kalau dalam model ini. Oke. Communicator maksud dia adalah dia yang menghantar maklumat. Kamu lihat communicator di sini ada 2, satu dan yang ini juga communicator. Ada 2 kan? Yang kepala hijau itu. Jadi mereka dua-dua adalah communicator. Bermaksud bahwa yang satu menghantar maklumat, yang satu menerima maklumat. Tapi yang terima maklumat itu juga nanti akan hantar maklumat, dan yang satu akan terima dan hantar lagi maklumat. Oke? Itulah yang dimaksudkan dengan transactional. Jadi itu message dia bounce back from one another. Oke. Oke, yang di sini yang kamu lihat noise, dia cakap di sini, itu akan kita bincangkan seterusnya.
Tapi ini maksud dia adalah gangguan kepada proses komunikasi itu. Kemudian yang tengah-tengah ini juga kita akan bincangkan selepas ini. Maksud dia adalah bagaimana makna terwujud. Message yang dihantar itu macam mana makna daripada message itu kita faham ataupun kita bina dalam pertukaran maklumat itu. Oke, yang perkataan warna merah ini juga kita akan belajar dengan lebih mendalam nanti. Pengalaman, persekitaran, kepercayaan, dan budaya. Inilah 4 komponen yang mempengaruhi bagaimana kita paham sesuatu message yang kita hantar dan kita dapat daripada orang yang kepada siapa kita berkomunikasi. Oke, jadi ini pun ingat, oke. Komunikasi adalah proses yang transactional. Dia bukan one way, dia two way. Oke. Oke, seterusnya. Oke, yang saya katakan tadi, gangguan ataupun noise. Noise adalah sebarang gangguan kepada proses komunikasi. Apa saja yang mengganggu proses komunikasi itu berlaku atau semasa dia sedang berjalan, itu dipanggil gangguan atau noise. Ini pun kamu ingat ya, oke? Oke. Noise ataupun gangguan boleh berlaku secara fisikal. Contohnya, mungkin semasa kita bercakap, kemudian ada anjing. Macam tadi, ada anjing menyalak, kemudian ada lori yang lalu, dan itu menyebabkan bunyi bising, yang mungkin menyebabkan kita punya komunikasi tidak begitu efektif, karena ada gangguan fisikal. Oke. Kemudian, gangguan juga hadir dalam bentuk fisiologikal. Fisiologikal, ingat saja itu daripada itu communicator sendiri ataupun pemberi message itu yang bercakap dan mendengar ataupun yang mendengar yang bercakap atau yang mendengar. Oke, physiological maksud dia apabila seseorang itu dia coba menyampaikan maklumat tetapi mungkin dia batuk atau macam saya ada gagap-gagap yang tersekat-sekat perkataan dia keluar, ataupun mungkin dia bercakap terlalu laju atau kadang-kadang bercakap terlalu perlahan sampai orang dalam mau dengar itu message tertidur sebab slow. Jadi itu adalah gangguan fisiologikal, oke? Dan dari bagian penerima itu sendiri, mungkin gangguan fisiologikal itu masa dia sedang mendengar itu dia mengantuk atau dia sedang sakit dia punya tangan atau ada sakit kepala dia. Jadi itu adalah gangguan fisiologikal. Oke, seterusnya adalah psychological. Psychological maksud dia minda. Oke, jadi mungkin saja gangguan ini berlaku secara psychological di minda kita apabila kita bercakap dengan orang itu, tetapi of course kita sedang bercakap dengan dia muka dengan muka atau di telepon, tetapi kita punya minda tidak berhenti, sibuk pikir tentang benda lain. Jadi kita tidak tertumpu kepada komunikasi itu. Komunikasi kita terganggu sebab kita sibuk, minda kita sibuk berpikir tentang benda lain. Jadi ia terganggu. Oke, kemudian yang terakhir, gangguan yang boleh berlaku semasa proses komunikasi adalah semantik. Semantik maksud dia adalah itu erti. Bila kita pernahkah kamu apabila kamu mendengar seminar ataupun mendengar seminar ataupun kamu dengar orang memberikan mungkin dia beri garis panduan, tetapi kita dengar, tetapi kita tidak paham. Terganggu itu proses komunikasi sebab perkataan-perkataan yang dia guna itu perkataan yang kita tidak paham. Setiap bidang di dunia ini mempunyai jargon ataupun perkataan-perkataan yang khusus untuk bidang itu. Contohnya kalau para dokter bercakap kan, kadang-kadang pernah kita pergi hospital, kemudian dokter coba menjelaskan apa sebenarnya sakit ataupun yang kita hadapi ataupun penyakit lah apa yang kita ada itu, tetapi kita tidak paham apa yang dia cakap.
sebab dia guna perkataan-perkataan yang khusus kepada para dokter. Dia katakan mungkin kalau kita tanya, oh kenapa, apa yang berlaku kepada dia, apa yang rawatan yang kena beri kepada dia. Contohlah kita tanya ada ahli keluarga kita yang sakit kan, kemudian kita tanya dokter apa rawatan yang dokter bagi kepada dia, kemudian dia cakap tentang stent, dia cakap tentang drip, dia cakap tentang macam-macam tentang menggunakan bahasa hospital. Jadi kita punya komunikasi itu terganggu karena perkataan yang dia pakai itu kita tidak paham. Jadi itulah gangguan semantik. Semantik arti dia perkataan. Oke, jadi ingat ini, noise atau gangguan adalah sebarang gangguan dalam proses komunikasi. Ingat itu ya. Oke, membina makna. Oke, membina makna atau meaning. Membina makna. Oke, ingat. Apabila kita bercakap ataupun kita berkomunikasi dengan orang lain, tidak semestinya apa yang kita maksudkan itu dalam yang message yang kita hantar, orang itu paham 100% seperti yang kita maksudkan. Oke, sebab makna itu sebenarnya dibina oleh individu itu sendiri. Walaupun kita katakan, oh ada kamus, ini. Kalau saya cakap ini, arti dia ini. Saya cakap ini, arti dia ini. Memang dalam kamus, mereka coba seragamkan makna-makna perkataan. Tetapi apabila perkataan itu disusun dan dihantarkan sebagai message, makna daripada susunan perkataan itu dibina oleh orang yang mendengar dia. Jadi selalu kita punya komunikasi, kadang-kadang kita hairan, saya cakap begini, maksud saya begini, kan apa dia paham lain. Sebab makna itu, makna yang dibina oleh yang mendengar apa kita cakap itu tidak sama dengan apa yang kita ingin sampaikan. Oke, makna dibina berdasarkan bidang pengalaman individu. Ingat, bidang pengalaman dia, apa yang dia tahu. Oke, dan bidang pengalaman ini termasuk pertama, persekitaran. Bagaimana orang itu dibesarkan ataupun bagaimana masyarakat sekeliling berhubungan atau berbicara, daripada cara mereka bercakap, dari cara mereka relate dengan satu sama lain. Oke, bagaimana mereka berhubungan dengan satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah makna juga dibina melalui dibina melalui pengalaman kita. Ini termasuklah kita punya tahap pendidikan ataupun di mana kita pernah tinggal sebelum ini ataupun dengan siapa kita bergaul sebelum ini. Oke, jadi semua perkara-perkara ini akan mempengaruhi bagaimana kita paham sesuatu message yang dihantar kepada kita ataupun juga message yang kita hantar dipengaruhi oleh perkara-perkara ini. Oke, ketiga adalah budaya. Daripada budaya-budaya yang berlainan, makna itu juga dikonstruk atau dibina dengan berlainan. Contohnya, saya ada satu kawan, seorang Afrika, dan cara mereka bercakap, bila kita berjumpa, kita akan tanya apa kabar, kemudian ataupun kita akan tanya hello, begitu kan? Tapi ini orang Afrika, bila dia jumpa orang, misalnya lah kawan lama dia, jadi dia akan tanya, lazimnya kita tanya hello, how are you, apa kabar, gitu kan? Tapi orang Afrika, kamu tahu bagaimana dia tanya? Dia katakan how far my brother, how far. Maksud dia kalau secara literal kita translate dia adalah berapa jauh my brother, berapa jauh, dia bilang. Heran kan? Tapi itu adalah cara budaya mereka, bukan seluruh Afrika. Ini orang ini datang daripada satu tempat yang spesifik di Afrika. Jadi cara mereka bercakap seperti itu. Jadi sebenarnya maksud bila dia bertanya how far my brother, berapa jauh saudaraku, dia tanya apa kabar. Itu sebenarnya bila dia tanya apa kabar. Tapi cara dia tanya sangat berlainan. Oke, dan yang keempat adalah dari segi kepercayaan.
religious belief kita, kepercayaan kita sebagai SDA, sebagai Christian, atau kepercayaan orang lain sebagai Katolik, sebagai Muslim, Buddhis, Hindu, oke? Makna yang dibina daripada message yang mereka terima atau beri dipengaruhi oleh kepercayaan mereka. Oke, jadi ingat, makna dibina berdasarkan bidang pengalaman individu. Okay. Meaning is constructed through the experience of a person. Jadi jangan heran kalau kita hantar message, sebenarnya maksud saya begini, tetapi dia paham lain. Misalnya macam tuh orang Afrika tadi, how far my brother? So how am I going to answer? 100 miles? Oke, kalau ditanya berapa jauh sahabatku, macam mana saya jawab berapa? 100 kilometer, bukan. You just answer good. Sebab itu maksud dia. Oke, seterusnya. Oke, komponen komunikasi ada 3. Oke. Dan kalau kamu lihat carta ini, kita akan terkejut sebab kalau kita ingat tentang komunikasi, kita selalu ingat tentang kata-kata words. Oke. Apa yang kita tulis, apa yang kita katakan, kan? Tetapi sebenarnya dalam komunikasi, kata-kata itu 7% saja daripada keseluruhan message itu. Oke, daripada keseluruhan proses itu kata-kata 7% saja. So what you say is only 7%. Apa yang lebih besar sebenarnya adalah non-verbal ataupun bahasa tubuh. Jadi kata-kata sedikit. Bahasa tubuh 55%. Dan nada suara atau tone of voice is 38%. Jadi bila kita katakan begini, oke, saya akan guna kata-kata yang sama. Tutup pintu. Kalau saya katakan, tolong tutup pintu. Oke, apa yang kita dapat di sana? Tolong tutup pintu artinya permintaan yang neutral. Tolong tutup pintu. Oke, dia punya nada suara mendatar sahaja dan dia punya non-verbal pun bahasa tubuh dia. Tolong tutup pintu, oke, neutral. Tetapi kalau saya ubah macam nih, tolong tutup pintu, apa makna dia sudah lain, berlainan arti dia. Tolong tutup pintu dengan tolong tutup pintu berlainan kan? Sebab dia punya bahasa tubuh dan nada suara sudah berubah. Kata-kata dia sama, tetapi nada suara dan bahasa tubuh sudah berlainan. Oke, jadi arti dia atau makna yang dihantar, dikomunikasikan sudah berlainan. Ingat ini ya, komponen komunikasi yang terbesar dia punya komponen adalah bahasa tubuh. Kata-kata sedikit dan nada suara adalah yang kedua paling besar. Oke, ingat ini semasa kuis kamu dan ingat ini juga semasa berkomunikasi. Terutamanya bila kita bercakap dengan anak-anak. Sebab anak-anak mereka lebih banyak membaca itu bahasa tubuh dan nada suara daripada kata-kata kita. Oke. Oke. Ini juga bercakap tentang bahasa tubuh. Bahasa tubuh mengkomunikasikan atau communicate a deeper meaning than words. Bahasa tubuh mengkomunikasikan makna yang lebih mendalam daripada kata-kata. Oke, dan ia juga memberikan kita gambaran tentang perasaan seseorang. Apabila kita tanya satu orang budak, "Are you okay?" Dan itu anak cakap oke, kita tahu dia benar-benar oke. Perasaan dia gembira ataupun dia dalam keadaan neutral. Oke, tapi kalau anak itu kita tanya, "Are you okay?" dan dia katakan oke. Begitu kita tahu bahwa walaupun dia cakap oke, tetapi perasaan dia adalah kurang gembira ataupun dia tidak puas hati. Oke, jadi ingat bahasa tubuh dan juga tone, nada suara memberikan kita gambaran tentang perasaan seseorang. Oke, adalah sangat penting kita peka terhadap bahasa tubuh dan nada suara, sebab di sana kadang-kadang message itu dikirim di sana dan bukan di kata-kata. Terutamanya sorry to say lelaki. Wanita dia kerap kali dia kata-kata dia adalah
terbalik. Dia akan cakap dia oke, bila dia tidak oke, dia katakan dia suka, bila dia tidak suka, oke. Tetapi message yang sebenar dihantarkan melalui itu bahasa tubuh dan itu nada suara. Jadi kalau ada lelaki yang sedang mendengar dan juga wanita yang ada sekarang ini sedang mengikuti ini, pastikan kita punya nada suara dan kita punya bahasa tubuh ngam dengan itu kata-kata supaya lelaki boleh paham, dan juga lelaki coba lihat itu bahasa tubuh dan nada suara juga. Oke, alright. Seterusnya, ingat ini ya, mengkomunikasikan makna yang lebih mendalam daripada kata-kata, bahasa tubuh. Oke, bahasa tubuh. Apabila kita bercakap dengan orang lain, kita berkomunikasi dengan orang lain, sementara kita menghantar message kita dan mereka mendengarkan message kita ataupun menghantar message semula kepada kita, kadang-kadang kita boleh baca. Ini bukan 100% accurate, tetapi selalunya bahasa tubuh yang dituliskan di sini, dia menggambarkan perasaan sebenar seseorang. Oke, kita akan pergi dengan cepat yang ini. Jangan risau, tidak perlu hafal, tetapi bagus juga untuk tahu. Oke, keterbukaan, kedua tangan terbuka, butang kot terbuka. Maksud dia, oke, I'm open. I am open to your suggestion. Saya mau dengar apa yang kamu cakap. Saya oke sejak nih, begitu. Oke, kegelisahan, yang paling selalu kita nampak mengunyah pensel atau gigit kuku, dia gelisah. Oke, dan kedua tangan dalam poket. Oke, kalau orang itu sedia untuk bekerja sama, mungkin kedua tangan dia terbuka atau duduk di ujung kerusi. Lepas itu kalau dia sedia mau menolong sudah, oke, dia kasih selesa diri dia buka itu butang kot dia kah, begitu kan, untuk memperlihatkan bahwa oke, saya boleh bekerja sama dengan kamu. Oke, seterusnya membela diri atau self defensive. Dia begini. Kedua tangan dilipat di dada, macam bila dia kena tanya sesuatu, begini dia punya tangan. Dia self defense, dia katakan bahasa tubuh itu dia macam membela diri dia sendiri. Kemudian kalau orang itu sedang berpikir atau trying to evaluate something, dia miring kepala, ataupun dia ambil dia punya kacamata, pas itu dia gigit-gigit yang di ujung, sedang berpikir. Atau tangan ke hidung begini. Ataupun kalau suami saya, dia selalu begini. Kalau dia berpikir, dia tidak tahu kenapa, dia usap-usap begitu. Kemudian kalau seorang itu yakin atau percaya kepada diri sendiri, dia akan pegang tangan dia di belakang begitu. Atau dia letak tangan dalam poket. Begitu. Jadi ada yang hampir sama. Jadi kita kena peka untuk membaca bahasa tubuh itu. Especially terutamanya apabila kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang memerlukan bantuan kita dan kita perlu bantu orang itu. Sebab selalunya orang minta bantuan, dia tidak akan cakap terus terang, tetapi kita harus pandai membaca bahasa tubuh mereka. Oke, ada lagi di sini. Kalau curiga, dia katakan kedua tangan disilangkan, ataupun dia tengok-tengok atau gosok-gosok mata. And then kalau dia gugup, dia ini kita selalu nampak mungkin kan, sama seperti saya. Kalau saya pergi depan, mungkin saya atau dia bersiul, duduk di bangku dengan gelisah. Menarik celana pada waktu duduk, atau tarik-tarik itu tangan itu hujung baju, dan frustration ataupun yang mau marah sudah, dia akan nafas yang dan dia punya tangan, dia begini, dia kepalkan tangan dia, atau dia picit tangan dia. Dan yang paling selalu kita nampak dalam movie atau dalam tayangan-tayangan, mungkin dia akan dia punya rambut kan, sebab dia sudah frustrated, sudah frustrasi, dan menggaruk-garuk kepala. Ini semua bahasa tubuh yang kita boleh pelajari. Jadi jangan fokus kepada perkataan saja, baca juga itu bahasa tubuh. Kenapa kita perlu dapat melihat
proses komunikasi itu. Kenapa kita perlu belajar membaca bahasa tubuh orang lain? Kenapa kita perlu tahu bahwa perkataan dalam message yang orang hantar, dalam komunikasi, perkataan itu makna dia sedikit saja 7%, tetapi bahasa badan dan nada suara itu lebih banyak menghantarkan message. Oke, sebab kita perlu peka kepada mereka yang memerlukan bantuan kita. Dalam bahasa Inggris dia katakan, we have to be aware of a cry for help. Oke, kebanyakan orang apabila dia memerlukan bantuan, ada dalam situasi yang sukar dalam kehidupan dia tidak, kita sebagai manusia ataupun sebagai manusia secara normal, kita susah untuk datang kepada orang dan terus minta bantuan. Apalagi kalau kita tidak sendiri, kita tidak dapat paham macam mana sebenarnya untuk mau keluar daripada situasi itu. Jadi kita sebagai pendengar, kita sebagai pemimpin-pemimpin pelayanan wanita, dan juga wanita-wanita Advent dalam gereja, kita perlu ada skill untuk melihat, untuk sadar akan mereka yang memerlukan bantuan. Oke, kejadian-kejadian yang menimbulkan kegelisahan, anxiety, adalah dituliskan di sini ada 4, tetapi sebenarnya lebih banyak lagi. Tetapi secara amnya, orang akan berada dalam situasi yang tidak baik apabila kejadian perkara buruk yang nyata, yang something that is very physical, kemalangan atau menghidap penyakit. Oke. Jadi disebabkan ini mereka menjadi anxious, menjadi berada dalam keadaan di mana mereka tidak tenang, berada dalam they have a problem, okay, and they need your help, mereka perlukan bantuan. Kemudian yang kedua adalah isu moral. Mungkin dalam kehidupan mereka terdapat isu moral yang mereka hadapi. Contohnya pasangan curang ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan isu moral. Oke. Kemudian masalah gangguan emosi. Masalah gangguan emosi maksud dia adalah apabila seseorang itu dia mempunyai masalah di mana dia sangat anxious ataupun dia mempunyai masalah mental di mana gangguan emosi dia, di mana dia imagine perkara-perkara yang sebenarnya tidak ada. Mungkin dia katakan, oh suami saya curang kepada saya, ataupun dia katakan semua orang tidak suka kawan saya, atau semua orang pandang serong terhadap saya. Padahal mungkin perkara itu tidak berlaku, cuma karena dia mengalami gangguan emosi, ada masalah lain yang dia hadapi. Oke, jadi itu juga dapat menimbulkan kegelisahan, cause anxiety. Oke, and then the last one is very millennial. Yang terakhir ini adalah satu masalah yang saya katakan lebih millennial, yang dia dituliskan di sini sebagai isu existential crisis, di mana gelisah terhadap mengenai hidup atau mati, yang macam mungkin dia sangat takut, mungkin dalam dia melihat kehidupan dia sebagai sesuatu yang bila-bila saja hidup saya ini berakhir, ataupun kenapa saya lahir di dunia ini padahal saya hidup macam ini. Oke, kemana saya akan pergi selepas ini? Ada soalan-soalan yang tahap dia tinggi, yang bukan senang mau jawab. Dan thankfully sangat dia punya kabar baik adalah sebenarnya semua kegelisahan ini dapat diatasi jika kita mengenal Tuhan. Of course, isu moral atau kejadian buruk tidak dapat di remedy atau ditukar menjadi lebih baik hanya sebab kita mengenal Tuhan. Tetapi maksud saya ini, kalau orang itu ada penyakit, tidak semestinya dia kenal Tuhan dan dia sembuh dari penyakit itu. Tetapi sekurang-kurangnya apabila dia kenal kepada Tuhan,
dia mempunyai pengharapan yang lebih besar daripada untuk terus hidup dalam dunia ini. Oke, jadi kita perlu sadar akan mereka yang mengalami keadaan-keadaan seperti ini dan memerlukan bantuan kita. Soalan dia, bagaimana kita dapat peka terhadap tangisan meminta pertolongan? Oke, sebentar. Ada yang raise hand kah? Oke, bagaimana? Oh, oke. Bagaimana kita dapat peka terhadap tangisan meminta pertolongan? Macam mana kita mau tahu bila orang lain memerlukan bantuan kita? Satu saja jawaban dia, dengar. Oke, kita perlu dengar. Raise hand. Oke, mungkin yang tadi lagi. Oke, terima kasih. Saya ingat mungkin ada masalah dengan audio atau apa-apa. Oke, maafkan saya. Oke, jadi kita perlu dengar. Oke, jadi bagaimana kita mendengar? Ini adalah teknik bagaimana kita dapat mendengar secara efektif. Pertama, pilih untuk mendengar. Mendengar tidak sama. Oke, kalau dalam bahasa Inggris dia ada dua perkataan, listening and hearing. Listening adalah mendengar dengan teliti. Oke, kalau hearing itu yang itu bunyi lalu di telinga kita saja. Jadi apa yang kita mau adalah listening, mendengar. Oke, jadi mendengar ini dia tidak berlaku secara otomatis. Ingat ini, mendengar tidak berlaku secara otomatis. No, it's not automatic. You have to choose to listen. Kita perlu pilih untuk mendengar. Jadi arti dia, apabila kita mau mendengar, kita terpaksa invest atau kita terpaksa laburkan masa dan tenaga kita untuk benar-benar duduk dan dengar orang yang sedang berkata-kata itu ataupun sedang meluahkan sesuatu kepada kita. Oke, itu pertama. Oke, kedua adalah apabila kita mendengar, kita perlu disebabkan kita sudah pilih untuk mendengar, kita perlu lihat orang itu muka dengan muka. Jangan adalah paling baik apabila kita mendengar, kita bukan tengok tempat lain. Kita perlu face the person. Kita perlu lihat dia secara bertentangan dan kekalkan hubungan mata. Tapi ini sangat Western, sangat Barat. Orang Barat dia kalau dia katakan itu adalah komunikasi yang efektif atau orang itu bersungguh-sungguh mau mendengar, dia katakan kekalkan hubungan mata. Tetapi saya tahu kita sebagai orang Asia, Asian, kita tidak biasa mau tengok orang mata dengan mata. Oke, macam tidak susah untuk tengok mata dengan mata. Selalunya kita akan kasih lari sekejap, tapi sekurang-kurangnya kita lihat orang itu supaya dia paham bahwa oke, I am giving you my attention, I am listening to you. Saya mendengar dan saya berikan perhatian kepada kamu. Oke, ketiga, apabila kita mendengar, kekalkan minda kita sebagai terbuka. Apa saja yang kita dengar, apa saja orang itu luahkan, open your mind. Jangan menghakimi. Karena sekali kita terus ada judgment tentang orang itu, kita hakim, kenapa dia begini nih? Kita sudah tidak dapat mendengar dia punya luahan itu secara efektif. Sebab kita sudah hakimi dia. Jadi apapun yang dia katakan, kita tidak dapat sudah bantu dia dengan bantuan yang paling efektif sebab kita sudah menghakimi dia. Oke. Keempat, dengarkan perkataan yang dia gunakan. Oke. Ini sangat penting sebab perkataan-perkataan yang digunakan oleh seseorang semasa dia berkata-kata, menghantarkan message dalam komunikasi, dia akan gunakan kata-kata yang merupakan perkataan dominan bagi dia.
Oke, selepas ini kita akan bincang tentang perkataan dominan. Tetapi ingat, apabila kita mendengar seseorang, kita harus dengarkan perkataan yang dia gunakan. Pay attention, oke? Gambarkan perkataan yang dia ucapkan dan situasi yang dia sedang alami. Coba gambarkan, oh begitu pula. Begitu. Jangan yang lalu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan saja. Oke, so itu yang saya katakan. Mendengar adalah suatu yang tidak otomatis. Ingat itu ya. Dan kita perlu pilih untuk mendengar. Sebab bila kita pilih untuk mendengar, kita perlu laburkan masa, kita perlu laburkan tenaga untuk mendengar orang itu. Ya. Oke, nomor 5, jangan mencela. Don't interrupt. Sebab kadang-kadang apabila kita mencela, dia akan hilang dia punya train of thought. Dia akan hilang itu, mana sudah saya tuh. Kemudian dia akan ulang lagi ataupun dia akan berpindah ke cerita yang lain. Jadi kita tidak dapat mendengar keseluruhan cerita dan membantu dia. Oke. Tetapi apabila dia pause ataupun dia berhenti, kita boleh tanyakan soalan untuk memperjelaskan pengertian kita tentang situasi itu. Tetapi ingat, tanyakan soalan untuk memperjelaskan pengertian sahaja, bukan meminta maklumat yang dia sebenarnya tidak mau bagi. Jangan korek sampai orang itu tidak selesa atau dia itu tidak selesa untuk meluah kepada kita karena kita dia rasa bahwa kita sebenarnya lebih kepada mau korek dia punya kehidupan pribadi. Jadi agar kita tanya soalan apabila dia berhenti dan hanya untuk memperjelaskan pengertian. Oke, nomor 7 sama seperti yang tadi. Coba rasakan perasaan mereka. Ada perkataan English. Dia katakan empathize, empathy, sympathy lain. Sympathy adalah perasaan belas kasihan, tetapi empathy adalah perasaan di mana kita coba letakkan diri kita di kasut dia. Kita coba letakkan diri kita di tempat orang itu. Gimana kita rasa kalau kita yang melalui begitu. Apabila kita lakukan itu, kita akan lebih paham tentang situasi yang mereka hadapi. Oke, yang nomor 8 ini menarik. Berikan maklum balas. Oke, waktu saya masih muda, waktu saya masih kecil, saya suka dengar cerita dari nenek saya dan selalunya kami dengar cerita itu sebelum tidur. Dan semasa nenek saya bercerita itu, dia tidak mau kalau kami tidak ada maklum balas. Sebab gelap kan, jadi selalunya dia mau kami ada maklum balas supaya dia tahu kami sudah tidur ataupun masih mendengar. Sebab kalau kami sudah tidur, buang masa sejak dia bercerita. Jadi kami kena suruh kasih dia bilang. Jadi masa dia bercerita itu kami akan cakap sampailah kami cerita itu habis ataupun kami tertidur. So itu adalah maklum balas. Apabila kita mendengar luahan orang lain, apabila kita mendengar orang menghantarkan message kepada kita, kita perlu beri maklum balas. Tapi bukan mencela kita, begitu. Ataupun kita angguk kepala, ataupun kasih. Tapi tidak boleh kalau sekarang. Sebab SOP kan. Tetapi dalam prinsip komunikasi, salah satu yang dia cadangan yang diberikan, teknik yang diberikan adalah bila kita mendengar orang itu kita kasih dekat badan kita kepada tuh orang, begitu. Oke, tapi tidak boleh, jangan buat itu sekarang SOP. Cukuplah dan angguk-angguk kepala. Itu memberikan keyakinan kepada orang itu bahwa kita bukan hilang sana sudah pikiran kita. Dia yakin bahwa kita masih lagi memberikan perhatian kepada perkongsiannya. Oke, nomor 9. Perhatikan nada suara dan gerakan badan orang itu. Ingat, kata-kata hanya 7%, tetapi gerakan badan dan nada suara adalah komponen yang lebih besar dalam proses komunikasi, dalam message yang dihantar. Dan yang terakhir adalah jangan takut apabila orang itu berhenti bercakap. Oke,
bagi dia masa untuk berhenti bercakap. Tidak perlu asal dia berhenti bercakap, kau sambung. Asal berhenti bercakap, kamu sambung, sambung, sambung. Tidak. Jangan takut akan kesenyapan. Apabila dia pause ataupun dia berhenti sekejap, biar itu. Sebab itu adalah cara dia memproses. Sebab apabila dia meluahkan perasaan itu, dia pun sebenarnya sedang susun situasi yang dia ada dalam pikiran dia. Dia pun sedang lihat dia punya masalah itu dengan lebih dekat dan lebih subjektif. Jadi dia mungkin masa dia senyap itu dia sendiri terpikir. Ingat, semasa kita mendengar, kita bukanlah diminta untuk memberikan penyelesaian atau memaksakan jalan penyelesaian yang kita pikirkan sesuai bagi orang itu. Apabila kita mendengar, kita cuma mendengar. Apabila orang itu memerlukan pandangan, kita katakan kalau kita tidak ada pandangan yang kita rasakan sesuai ataupun cukup masak, saya katakan cukup masak, di mana kita pun pikir dulu, baru kita berikan itu penyelesaian. Jangan bila dia tanya kita jawab, bila dia tanya kita jawab, sebab kita punya proses pemikiran pun sebenarnya memerlukan masa. Jadi kita katakan kalau dia tanya kalau kau macam mana, boleh saja kita katakan oh saya tidak tahu, ataupun oh saya perlu pikir dulu, baru saya boleh katakan I need to pray about it. Kita bawa dia berdoa, ataupun kita pun apabila kita pulang, kita berdoa tentang keadaan itu, barulah kita mengusulkan apa yang dia boleh lakukan. Tapi selalunya dia tidak akan tanya, walaupun dia tanya, sebenarnya dia tidak mencari jalan penyelesaian yang kita usulkan. Dia cuma perlu kita sokong dia melalui mendengar. Dan jangan risau kalau kita tidak dapat mengusulkan penyelesaian, ada orang lain, ada counselor yang kita boleh rujuk agar mereka dapat memberikan jalan penyelesaian yang lebih baik. Kalau kita tidak yakin apa yang kita kongsikan itu dapat membantu. Tetapi kalau kita rasa ia dapat membantu, sekurang-kurangnya ambil masa untuk pikir dulu, baru jawab. Oke. Bagaimana untuk respon? Tadi kita sudah dengar. Jadi seterusnya bagaimana untuk respon? Kita sudah dengar dan kita perlu respon. Jadi bagaimana untuk respon? Amalkan prinsip komunikasi yang efektif. Apa prinsip komunikasi yang efektif? Pertama, kembangkan skill berkomunikasi. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya banyak skill yang kita perlu. Contohnya, apabila kita mungkin teman kita dia rasa down ataupun dia rasa tekanan, dia dalam tekanan, kita perlu mengembangkan skill komunikasi kita untuk memberi dorongan. Kita juga dapat apabila kita berdepan dengan situasi yang lain lagi. Contohnya mungkin murid ini dia tidak suka pergi ke sekolah, dia selalu ponteng. Jadi apa yang kita dapat lakukan adalah kembangkan skill komunikasi di mana kita memberikan mereka nasihat-nasihat. Oke, jadi kembangkan skill komunikasi yang berlainan, yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang mungkin kita alami. Contohnya memberi dorongan, memberikan nasihat, memberikan selalunya adalah dorongan, memberikan nasihat. Ataupun juga salah satu yang boleh dilakukan juga adalah skill komunikasi di mana kita tolong orang itu untuk melihat the big picture, gambaran yang lebih besar daripada situasi yang dialami. Oke, dan nomor 2, sesuaikan jenis komunikasi dengan keadaan. Jadi jenis komunikasi dengan keadaan maksudnya macam yang pertama juga, cuma dia lebih spesifik. Kalau komunikasi kepada anak-anak, cara bercakap kita lain. Kalau dengan orang dewasa, cara komunikasi kita yang lain. Kemudian mungkin pelajar ataupun kepada yang Adventist, cara komunikasi kita
lain. Dan yang non-Adventist cara komunikasi lain lagi. Jadi kita perlu sesuaikan. There is no one size fit all. Tidak ada jenis komunikasi yang semua keadaan ngam. Oke, kalau kita guna begitu, ada kemungkinan kita akan terjerat dalam keadaan di mana komunikasi kita itu tidak diterima dengan baik oleh orang lain, sebab simply because keadaan tidak sesuai. Oke, yang ketiga, lihat dari sudut pandangan orang lain. Lihat dari sudut pandangan, macam mana saya rasa kalau saya yang hadapi begini. Macam mana penyelesaian yang saya buat kalau saya adalah dia. Oke, jangan lihat dari sudut pandangan kita saja. Ingat ini, kita harus lihat dari sudut pandangan orang lain juga. Kalau misalnya anak kita datang dan dia beritahu, dia bilang, saya tidak mau pergi sekolah sebab si Larry tidak mau kawan saya sudah. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandangan kita saja, kita akan katakan, apa kau peduli si Larry? Kau mesti pergi sekolah. Tapi apabila kita coba lihat dari sudut pandangan anak kita dapat lihat bahwa persahabatan dengan Larry itu adalah sesuatu yang sangat besar bagi dia. Jadi kita perlu, mungkin kita beritahu dia, saya tahu kamu sangat suka berkawan dengan Larry. Tetapi kalau kamu tidak pergi sekolah, makinlah kamu tiada kawan. Jadi kalau kamu pergi sekolah, kamu ada peluang untuk memperbaiki hubungan dengan Larry, ataupun kamu dapat cari kawan yang lain. Oke? Jadi apabila kita lihat dari sudut pandangan orang lain, kita dapat memberikan cadangan-cadangan atau dapat melakukan komunikasi dengan lebih efektif kepada orang itu. Oke? Nomor 4, pantau komunikasi kita. Ingat nomor 3 tadi, oke? Lihat dari sudut pandangan orang lain. Oke, pantau komunikasi kita. Gunakan bahasa saya. Oke, apabila kita berkomunikasi, yang terbaik adalah kita gunakan saya. Terutamanya apabila komunikasi itu berkenan dengan situasi yang negatif. Contoh dia, apabila kita bercakap dengan anak kita, apabila kita balik dari kerja, mungkin rumah berterabur, kain tidak dicuci atau tidak dilipat, itu kucing-kucing tidak dikasih makan, oke? Apabila kita berkomunikasi dengan anak itu nanti, sebab kita sudah beritahu dia untuk lakukan ini, coba kita gunakan bahasa saya. Jangan katakan, kita dapat lihat perbezaan dia. Kamu tidak buat ini, kamu tidak lipat kain, kamu tidak kasih bersih rumah, kamu tidak menyapu, kamu tidak kasih makan kucing. Itu sangat bring down the person. Walaupun memang dia telah melakukan kesilapan karena dia tidak buat apa yang telah disuruh, tetapi apabila kita menggunakan bahasa kamu, kita akan menyebabkan orang itu merasa rendah diri dan kita punya bukan rendah diri, sakit hati, oke? Merajuk itu, dan hubungan kita akan rusak. Tetapi apabila kita gunakan bahasa saya, saya sangat kecewa bila kamu tidak buat ini, saya pikir kamu sudah buat, saya sangat own your feeling, apapun yang kamu rasakan, own it. Kalau kamu yang katakan saya marah, jangan katakan bikin marah bah kau nih. Itulah yang kamu. Katakan saya marah apabila kamu tidak lakukan apa yang disuruh. Saya kecewa apabila kamu tidak bersihkan rumah. Jadi gunakan bahasa saya apabila kita berkomunikasi. Ini adalah prinsip komunikasi yang lebih efektif daripada kita hanya kamu. If you are feeling it, own your feeling. If you are the one who is feeling it, you are doing it, own it. Kalau kamu yang buat itu, saya. Oke? Nomor 5. Kekal committed kepada komunikasi efektif dan beretika. There comes a time in our life when we think about komunikasi and we throw our hand in the air. Malas sudah saya.
Kalau saya berkomunikasi secara efektif pun diorang tidak mau dengar. Kekal committed kepada komunikasi efektif. Walau macam manapun keadaan dia, apabila kita melakukan bahagian kita, apabila kita berkomunikasi dengan efektif, kita tetap akan dapat lihat perubahan-perubahan yang berlaku kepada orang lain. Mungkin anak itu katakan, mama kalau dia marah, semua saya yang salah. Tapi apabila kita pakai sudah menggunakan komunikasi yang efektif, dia akan katakan, oh si mama marah pula tuh kalau saya buat begitu. Jadi nanti kalau sebelum mama pulang, saya sapu dulu tuh mama, saya sidai dulu tuh kain. Jadi dia tahu bagaimana dapat remedy the situation, dapat supaya ibunya tidak pulang dan marah-marah. Atau ya, kamu dapat apa yang saya katakan? Oke. Sekarang, tadi saya ada katakan yang sebelum ini, apabila kita mendengar orang itu meluahkan perasaan, kita dengar bahasa dominan dia. Oke, bahasa dominan adalah bahasa yang orang itu gunakan. Dan bila kita gunakan bahasa itu, dia akan lebih berkesan kepada dia. Contohnya, oke, mungkin susah mau paham kalau begitu. Kita lihat di sini. Mendengar dan menjawab kepada bahasa dominan pembicara membuatkan komunikasi kita lebih efektif. Ada 3 jenis bahasa dominan. Oke. Audio adalah seorang yang bahasa dominan dia adalah audio, dia lebih respon kepada perkataan-perkataan yang berbentuk bunyian. Oke, yang kedua adalah apabila orang itu bahasa dominan dia adalah visual, dia lebih respon kepada apabila kita gunakan perkataan yang melibatkan penglihatan. Dan yang ketiga adalah apabila bahasa dominan seseorang itu adalah perasaan, orang itu adalah yang lebih respon kepada perkataan yang menyentuh tentang perasaan ataupun yang sentuhan. Oke. Supaya lebih jelas, kita lihat yang ini. Oke, bahasa dominan visual adalah perkataan-perkataan seperti lihat, pandangan, mata ke mata, memandang. Oke, contohnya, mari kita lihat. Kalau seorang agent menjual kereta itu, dia ingin menjual kepada klien dia, dan dia lihat apabila itu klien bercakap, oh dia katakan, ini orang, dia bahasa dominan dia adalah visual. Jadi dia akan katakan, dia bilang, coba kau pegang ini leather, ini tempat duduk leather, ini kereta. Coba sentuh dia katakan. Dan apa dia katakan? Tengok haluskan buatan dia, licin saja. Oke, lihat ini, lihat itu, lihat ini, kata itu penjual kereta itu. Jadi dia menggunakan bahasa dominan orang yang visual. Bila dia nampak ini, itulah yang paling menarik perhatiannya. Tetapi kalaulah orang itu seorang yang dimana bahasa dominannya adalah audio, yang dengar, oke? Penjual kereta itu akan katakan, oke, coba kita on nih engine nih kereta. Apabila kita on engine nih kereta, coba kamu dengar engine dia, oh senyap saja, macam itu bunyi yang itu kucing, dia katakan. Orang yang dia punya bahasa dominan adalah audio, dia disuruh untuk mendengar benda-benda seperti itu, yang kereta itu dia akan lebih respon kepada rayuan agen kereta itu untuk membeli kereta. Okay. Dan kalaulah orang yang datang membeli kereta itu adalah di mana bahasa dominan dia adalah perasaan. Oke. Agen kereta itu akan cakap, oh oke, coba kau duduk di dalam nih kereta, dibuka pintu kereta itu, kemudian dia akan suruh duduk dalam kereta, dan dia katakan, oh selesa kan berada dalam kereta, coba bayangkan bagaimana perasaan kamu kalau kamu drive nih kereta berkilat yang begini cantik,
bagaimana perasaan kamu apabila jiran-jiran kamu tengok, wah kamu ada kereta yang baru, dia katakan. Oke, jadi dia pandai gunakan bahasa dominan itu yang kita perlu gunakan dalam percakapan kita, terutamanya untuk mereka yang memerlukan bantuan kita. Jadi apabila mereka bahasa dominan mereka kita sudah kenal pasti, ingat kita dapat kenal pasti daripada cara mereka bercakap juga. Oke, kita kenal pasti. Mungkin seorang yang dia punya bahasa dominan adalah audio, dia akan katakan, saya dengar suami saya selalu marah-marah, saya dengar pintu itu selalu dihentak-hentak, dikena bang, dia katakan, kaki dia selalu hentak-hentak. Itu seorang yang sangat audio. Oke, dan yang visual dan perasaan kita dapat lihat daripada cara dia menyampaikan message. Jadi apabila kita menyampaikan message kita juga, kita gunakan perkataan-perkataan mengikut bahasa dominan mereka. Oke, ini adalah yang terakhir. Mendengar cerita. Yang tadi kita katakan kita perlu peka terhadap mereka yang meminta pertolongan, yang perlukan pertolongan kita, a cry for help. Jadi apabila mereka datang, mereka akan bercerita. Dan cerita seringkali digunakan untuk menjelaskan tentang diri seseorang. Dan ini dilakukan tanpa sadar. Dia orang sendiri pun tidak sadar sebenarnya tuh. Di mana ia adalah suatu cara bahagian tidak sadar otak kita bekerja. We are wired like that. Kita punya otak ini bekerja seperti itu. So we tell stories actually about ourselves. Okay? Mendengar cerita adalah cara kita mengetahui situasi kesedihan atau kegembiraan atau kegelisahan yang dialami oleh seseorang. Kebanyakan masa, cerita yang pertama yang dia datang dan dia cerita dengan kamu bukanlah cerita yang sebenar, tetapi mempunyai persamaan dengan cerita yang sebenar, yang situasi yang sebenarnya dia mau cerita, tetapi dia belum luahkan lagi. Oke? Jenis-jenis cerita. Saya kenal seseorang. Saya kenal seseorang. Oke? Dia selalunya cerita saya kenal seseorang nih, sebab bila dia katakan saya kenal seseorang, pertama dia tidak kasih tahu siapa kan, dan kita pun tidak tahu siapa. Dia sebenarnya adalah menguji reaksi pendengar. Dia mau tengok kita punya reaction. Adakah kita terus judge, ataupun adakah kita punya cara melihat pandangan cerita itu daripada sudut pandangan yang menyenangkan hati dia. Oke. Kemudian jenis cerita yang seterusnya adalah mengenai ulang tahun. Mungkin dia katakan, saya ingat tuh kalau setiap bulan 4 kan, bulan 4 atau bulan 3 ada perayaan Songkran di Thailand. Dia katakan itu cerita mengenai ulang tahun. Oke. Yang ketiga jenis cerita dia adalah cerita latihan. Menggunakan cerita yang tidak berkaitan, sekadar untuk berlatih. Tidak ada kaitan sebenarnya dengan cerita, dengan apa yang dia mau cakap, tetapi dia mau tes sama ada kita mau dengar, memberi perhatian atau tidak. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis cerita pertama itu yang selalunya kita lihat tidak berkaitan, walaupun cerita latihan, tapi sebenarnya ada kaitan dengan apa yang dia mau katakan selepas itu. Kalau dia lihat kita memberikan perhatian kepada dia. Kemudian keempat, cerita berulang. Kebiasaan cerita ini akan berulang. Kami pergi ke gereja setiap minggu. Selalu betul setiap hari Rabu saya pergi tamu. Di mana dia beritahu sesuatu yang dia lakukan berulang-ulang. Bukan dia cerita berulang-ulang ya. Dia beritahu apa yang dia lakukan secara berulang-ulang. Ini pun dia tes kita, sama ada kita berminat atau tidak. Kemudian berita berlawanan atau cerita. Saya rasa ini typo. Cerita yang berlawanan. Sementara mendengar cerita, kita mengingat pengalaman kita sendiri. Jadi ini di pihak kita. Dia cerita sesuatu yang lain, terus kita ingat pengalaman kita. Kemudian kita pun share tuh pengalaman kita. Kemudian orang yang pertama datang cerita tuh dia akan katakan, dia dengar banyak cerita saya nih. Kemudian terbukalah peluang untuk dia meluahkan cerita yang sebenar. Untuk memberitahu dia punya cry of her heart. Oke.
ada 4 level cerita. Ada 4 level cerita orang itu, seseorang yang perlukan bantuan akan ambil untuk sehingga dia percaya dan menceritakan perkara yang sebenar, situasi di mana dia berada. Oke, yang pertama adalah pada dahulu kala, dan jauh di sana, far far away, macam fairy tale pula, tempat yang kita tidak tahu di mana. Oke, cerita ini diceritakan karena pembicara tidak yakin akan reaksi pendengar. Dia tidak tahu macam mana kita react. So, agar selamat, supaya dia safe, mereka akan menceritakan tentang sesuatu yang terjadi dulu atau jauh di tempat jauh. Jadi karena kena mengena dengan dia mau tengok kita berminat atau tidak, atau kita mendengar atau tidak. Kemudian level kedua adalah perasaan-perasaan dahulu kala. Oke, sekarang tadi bukan cerita tentang dia kan, tapi sekarang mula sudah tentang dia, tapi ini perasaan yang dulu. Waktu saya kecil, saya benci pergi sekolah. Dia katakan perasaan dia yang dulu. Dia mula berasa yakin terhadap perhatian yang diberikan oleh pendengar. Dia bilang, oh dia mau dengar apa yang saya cakap, dan dia mula mengongsikan perasaan-perasaan yang dia pernah alami, tetapi tidak up to date. Oke, jadi dia masih lagi perlu diyakinkan yang kita ini mendengar dan boleh dipercayai. Oke, level yang ketiga adalah perasaan-perasaan di waktu sekarang. Apabila dia menjadi semakin yakin dengan kita sebagai pendengar, seseorang itu akan mengongsikan perasaan mereka pada masa kini. Mungkin dia katakan, tadi pagi kan sakit betul hati saya. Itu kucing jiran dia datang, kemudian saya mau pegang dia, mau sayang-sayang, dia lari. Oke. Jadi dia sudah mengongsikan perasaan yang up to date sudah. Tetapi belum lagi dia ceritakan tentang situasi yang dia alami. Yang level yang tertinggi adalah di mana dia sudah sangat yakin dan percaya kepada kita, dan bahwa kita akan memberikan perhatian dan mendengar dia. Jadi dia akan mengongsikan hal yang sebenar yang mengganggu perasaan mereka. Oke, jadi pada saat ini dia akan beritahu situasi, dan pada saat inilah kita gunakan konsep mendengar dengan efektif itu, dan juga memberi respon dengan efektif. Jadi kamu lihat dia punya full circle ini subjek, kan? Oke, yang terakhir, mendengar peraturan. Selain daripada mendengar kata-kata, selain daripada mendengar bahasa tubuh, selain daripada mendengar nada suara, kita juga harus mendengar, in a way, mendengar peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan seseorang. Oke, setiap individu mempunyai set peraturan dalam kehidupan mereka yang mereka warisi, yang daripada ibu bapak dia, daripada adik-beradik dia, uncle-uncle, anti-anti dia. Oke, contohnya mungkin ini adalah peraturan di mana dia katakan, oh kami tidak biasa, kami tidak boleh tahu, walaupun kasut itu bersih, tidak boleh letak atas meja, dia katakan begitu. Jadi ini adalah contoh-contoh peraturan-peraturan ini. Dan peraturan-peraturan ini menentukan cara hidup, kelakuan, serta perhubungan mereka. Mungkin dalam keluarga mereka, peraturan dia adalah apa saja hal keluarga tidak boleh beritahu orang lain. Apa saja yang buruk tentang keluarga tidak boleh beritahu tentang orang lain. Walaupun perkara itu menekan kita, menekan individu itu. Jadi inilah peraturan-peraturan yang menentukan cara mereka berkomunikasi juga. Kita harus teliti dan melihat peraturan-peraturan yang diamalkan oleh mereka yang berada di sekeliling kita. Tidak boleh hentam saja. Ada orang yang apabila kita bercakap dengan mereka, especially berlainan budaya, macam orang Korea, apabila kita baru kenal dengan orang itu, kita tidak boleh panggil pun mereka dengan nama yang mesra, karena kita perlu gunakan orang punya panggilan-panggilan yang formal. Oke, especially Asian, so, terutamanya orang Asia, ini jenis panggilan, cara berbicara ini sangat banyak peraturan-peraturan dia, berlainan dengan orang Barat. Sebab orang Barat, dia punya mentua pun dia panggil nama begitu saja. Jadi itu bertentangan. Jadi kita sebagai
mereka yang wanita-wanita yang ingin menjadi mengadakan komunikasi yang efektif, kita harus melihat peraturan-peraturan yang diamalkan oleh mereka. Karena proses komunikasi kita dapat menjadi lebih efektif jika kita peka dengan peraturan-peraturan yang hadir di dalam hidup orang lain. So, it is very good to observe the rules that govern the life of a person before we communicate with them. Sebelum kita berkomunikasi dengan mereka, kita lihat dulu apa peraturan-peraturan yang hadir di dalam hidup mereka. Walaupun kita nampak peraturan itu remeh, tetapi kita tidak tahu betapa pentingnya peraturan seperti itu di dalam proses komunikasi orang lain. Jangan risau, itu tidak ada dalam quiz. Tapi kita perlu aware, peka terhadap ini. Oke. Dan yang terakhir, dalam Amsal 25. Amsal 25 ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan yang kita ucapkan tepat pada waktunya. Tidak semestinya perkataan itu diucapkan sejurus soalan diutarakan. Tidak semestinya perkataan itu diucapkan pada saat itu juga, tetapi tepat pada waktunya. Adalah seperti buah apel di pinggan perak, artinya sangat berharga. Oke. Jadi tidak semestinya kalau kita tidak dapat jawab hari ini, nanti lain kali baru kita bercakap dengan orang itu, setelah kita memikirkannya, baru kita jawab. Itu tidak jadi hal. Yang penting kita dengar. Dan kita tahu bila kita mau mengucapkan sesuatu. Jadi itu saja untuk subjek ini. Saya harap kamu tidak tertidur. Masa-masa kecederaan sudah nih. Kalau perlawanan bola masa-masa kecederaan kan. Tetapi saya harap apa yang kita dapat sedikit sebanyak yang kita dapat daripada subjek ini kita dapat praktikan dalam kehidupan kita. Jangan risau, saya sudah sebutkan tadi semua yang akan keluar dalam tes kita. Saya sudah sebutkan itu. Jadi saya harap, saya pasti, bukan saya harap lagi, saya pasti bahwa kamu dapat menjawab tes dengan berjaya, dengan jayanya. Oke, saya akan serahkan kepada Pastor Eri untuk mengongsikan link untuk soalan. Jangan risau, sangat senang.